berikut ini. Nah, ketika kita dengar kata hari Jumat, ya sering kita dengar hari Jumat itu istimewa. Apa sih keistimewaan dari hari Jumat? Kita lihat ya. Nah, yang pertama adalah tentang keistimewaan hari Jumat. Ini dari Rasulullah SAW bersabda bahwa hari Jumat itu adalah tuannya semua hari, ya, dan hari yang paling agung. Bahkan bagi Allah, hari Jumat lebih agung dari hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian kita lihat lagi, kenapa umat Islam itu melaksanakan sholat Jumat? Pasti penasaran kan ya? Jadi dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 dijelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Makanya ketika hari Jumat itu sebenarnya dianjurkan, bahkan kita diminta untuk meninggalkan jual beli, untuk mendahulukan sholat Jumat dulu. Apa itu sholat Jumat? Kita lihat, sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat. Ya, sholatnya cuma 2 rakaat yang dilakukan ketika waktu zuhur di hari Jumat dengan didahului 2 khutbah. Jadi kalau sholat Jumat itu pasti ada khutbahnya, ada 2 khutbah. Nah, sholat Jumat itu hukumnya adalah fardhu ain, kewajiban bagi setiap orang, terutama bagi laki-laki. Kemudian, sejak kapan mulai ada sholat Jumat? Ya, kita lihat. Nah, jadi sholat Jumat itu didirikan pertama kali pada saat Rasulullah itu dalam perjalanan hijrah. Jadi beliau itu bersama rombongan melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa hari tinggal di Kuba dan bahkan membangun masjid Kuba, ketika itu pada saat hari Jumat pagi, sebelum beliau sampai di kota Madinah, dan kebetulan juga waktu sholat Jumat telah tiba, maka Rasulullah bersama dengan semua rombongan itu mendirikan sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf. Tepatnya itu ada di sebuah lembah Ar-Ranuna. Nah, sekarang diberi nama menjadi Masjid Al-Jum'ah, gitu ya. Itu pertama kali sholat Jumat didirikan. Kemudian, siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat, gitu kan? Apakah ibu-ibu, anak-anak perempuan, apakah juga wajib melaksanakan sholat Jumat? Kita lihat. Nah, ini ya, yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu adalah yang pertama, dia harus muslim, laki-laki, merdeka, kemudian balik, ya, berakal sehat, penduduk tetap, ya, atau bermukim di situ. Kemudian bebas dari berbagai halangan, entah itu sakit ataupun orang yang bertugas menjaga orang yang sakit parah. Nah, itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, kemudian bagaimana dengan perempuan, kemudian anak-anak, dan orang yang sedang dalam perjalanan jauh? Apakah juga wajib melaksanakan sholat Jumat? Nah, kita lihat. Yang tidak diwajibkan mengerjakan sholat Jumat itu yang pertama adalah bagi seorang perempuan. Tapi ketika dia mau melaksanakan itu juga nggak apa-apa, ya. Kemudian anak kecil juga tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian orang yang sakit, ya, orang yang sakit tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Dan juga seorang musafir, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan jauh, kurang lebih 85 km untuk keperluan yang diperbolehkan oleh agama. Ya, jadi kalau misalnya kalian bepergian, misalnya jaraknya jauh lebih dari 85 km, maka tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Ya, seperti itu. Diberikan rukhsah. Kemudian ada beberapa sunnah sebelum sholat Jumat. Yang pertama, menyegerakan pergi ke masjid, ya, untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke masjid, menjaga adab di dalam masjid, tidak berisik, tidak ngobrol sendiri ketika sedang khutbah misalnya, ya.
Kemudian diawali dengan sholat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat ya ketika ada di dalam masjid. Kemudian bagaimana sih tata cara sholat Jumat? Ya saya kira anak-anak laki-laki sudah paham ya dengan ini ya. Yaitu ketika sudah masuk waktu zuhur, sudah azan sudah dikumandangkan, kemudian ada beberapa masjid itu yang melaksanakan 2 kali azan. Jadi pada saat setelah azan yang pertama itu jamaah diberi kesempatan untuk melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat ya, melaksanakan sholat sunnah qobliyah terlebih dahulu. Setelah itu baru mengumandangkan azan yang kedua. Tapi ada juga yang hanya mengumandangkan azan sebanyak 1 kali. Yang selanjutnya adalah ketika khatib itu menyampaikan khutbah, ada 2 khutbah ya. Jadi di antara khutbah pertama dan kedua itu kita dianjurkan untuk berdoa karena itu termasuk dalam waktu mustajab untuk berdoa. Kemudian setelah menyampaikan khutbah, maka muazin akan mengumandangkan iqamah pertanda sholat Jumat dimulai, yaitu sebanyak 2 rakaat. Pelaksanaannya sama seperti kita melaksanakan sholat fardu. Nah, kemudian pasti kita pernah bertanya-tanya ya, karena tidak semua masjid itu digunakan untuk sholat Jumat. Nah, kenapa? Ternyata ada jumlah minimal jamaah dalam sholat Jumat ya. Ada beberapa pendapat. Yang pertama itu adalah sholat Jumat dinilai sah apabila jumlah jamaahnya paling sedikit adalah 40. Tapi ada beberapa ulama juga yang menyampaikan bahwa jumlah minimalnya adalah 12. Kita bisa memakai kedua. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita